wasn't. For me, it was 5 hours. See, the rules of the quantum realm aren't like they are up here. Everything is unpredictable. Apa yang dikatakan Scott ini dalam fisika kuantum disebut the uncertainty principle, prinsip ketidakpastian, sesuatu yang membuat Einstein benci dengan fisika kuantum. Sehingga Einstein mengeluarkan kalimatnya yang terkenal, Tuhan tidak bermain dadu. Mengapa Einstein sebegitunya dengan fisika kuantum sampai bawa-bawa nama Tuhan? Ini yang akan kita bahas hari ini. Yang pasti fisika kuantum membuat frustasi para ilmuwan di zamannya Einstein. Layaknya Dr. Strange yang dibukakan mata batinnya oleh The Ancient One. Mereka shock karena ternyata alam ini tidak seperti yang mereka pikirkan. Open your eye. Everything we call real is made up of things that cannot be themselves regarded as real. An odd, mysterious uncertainty at the heart of nature. Something that Albert Einstein fought for years to disprove. Jadi guys, siapkan otaknya dan siapkan imannya karena kita akan mengkaji ilmu yang mungkin akan membuat kalian gila. If you can explain this using common sense and logic, do let me know, because there's a Nobel Prize for you. Oke guys, ini adalah part kedua dari bahasan kita tentang dunia kuantumnya Ant-Man. Yang belum nonton part 1, harap tonton dulu part 1 supaya nyambung dengan bahasan kita hari ini. Kemarin kita sudah bahas bahwa dunia kuantum adalah dunia subatomik, dunia di dalam atom. Dan kita sudah bahas tentang atomnya, bahwa atom itu dimodelkan seperti ini. Di dalamnya ada elektron, proton, dan neutron. Di level inilah Ant-Man mengecil dan masuk ke alam kuantum. You would go subatomic. What does that mean? It means that you would enter a quantum realm. Kemarin kalian juga sudah mendengar fakta mengejutkan bahwa atom itu ternyata kosong karena jarak antara elektron dengan proton dan neutronnya sangat jauh sekali. And the nearest electron will be in orbit half a mile away. Nah sekarang siap-siap terkejut lagi karena partikel-partikel ini pun belum tentu nyata. The problem is, it's a lie. It's a white lie. It's a white lie that we tell our children because, we don't want to expose them to the difficult and horrible truth too early on. It makes it easier to learn if you believe that these particles are the fundamental building blocks of the universe. But it's simply not true. Nah loh, jadi apakah pelajaran tentang atom di sekolah itu selama ini salah? Apakah ini sebuah konspirasi? Makanya tonton video ini sampai habis supaya kalian paham konteksnya. Nanti di fisika kuantum, atom tidak digambarkan seperti ini, tapi seperti ini. Lebih abstrak dan memiliki banyak bentuk. Makanya ketika Ant-Man masuk ke alam kuantum, dunianya pun digambarkan secara abstrak. Mengapa seperti itu? Ya untuk memahaminya kalian harus mengenal fisika kuantum yang akan kita bahas sekarang. What makes you qualified to speak on quantum mechanics? Bang. It's quantum entanglement between the quantum states of Posner molecules in your brains. Quantum technology. Quantum energy is the future. Quantum phasing, when an object moves through different states of matter. Kalau dihitung, ada 23 kata kuantum disebut di film Ant-Man and the Wasp. Sampai Scott Lang sendiri pusing mendengarnya. Do you guys just put the word quantum in front of everything? Kalian pun pasti sering mendengar kata kuantum, karena sering dijadikan embel-embel sesuatu supaya tampak keren. Tapi kalian nggak keren kalau nggak tahu dari mana asal-usul kuantum. Kata kuantum berasal dari orang ini, Max Planck, dan dialah penggagas pertama teori kuantum, sehingga mendapatkan hadiah Nobel di tahun 1918. Namanya juga dijadikan nama skala terkecil, yaitu skala Planck. Ini yang disinggung oleh Tony Stark. Quantum fluctuation messes with the Planck scale, which then triggers the Deutsch proposition. Can we agree on that? Bagaimana Max Planck menemukan teori kuantum? Begini ceritanya. Pada tahun 1900-an, ada satu permasalahan besar dalam fisika yang sulit dipecahkan. Namanya bencana ultraviolet. Mengapa disebut bencana ultraviolet? Mari kita bahas sedikit satu bab dalam fisika yang disebut radiasi benda hitam. Tidak usah difikirkan apa yang dimaksud dengan benda hitamnya, tapi fokus saja pada kata radiasinya.
Kalian tentu tahu bahwa benda yang sangat panas bisa mengeluarkan radiasi berupa cahaya. Nah, kalian tentu sadar bahwa semakin panas sebuah benda, warna cahayanya akan bergeser dari merah ke orange, ke kuning, lalu memutih. Dalam fisika, ini artinya ada pergeseran panjang gelombang. Nah, para ilmuwan ketika itu mencari hubungan antara radiasi dengan temperatur dan panjang gelombangnya. Hasilnya adalah sebuah rumus yang dikenal dengan hukum Rayleigh-Jeans. Masalahnya, rumus ini gagal. Rumus ini meramalkan bahwa radiasi benda panas akan naik terus menuju tahingga begitu mendekati ultraviolet. Ini bencana, karena kalau rumus ini benar, kalian tidak mungkin berdiri di bawah sinar matahari karena akan langsung gosong akibat radiasinya yang teramat besar. Itu sebabnya permasalahan ini disebut bencana ultraviolet. Untungnya rumus ini salah, karena faktanya tidak begitu. Berdasarkan pengukuran, ada batas maksimum radiasi yang bisa dicapai oleh benda panas. Itu sebabnya kalian tidak melihat warna biru, ungu, dan seterusnya pada bara api. Karena warna-warna ini termasuk ultraviolet adalah frekuensi tinggi yang sulit dicapai oleh benda panas. Itu melindungi kita karena matahari saja yang begitu panasnya hanya mengandung 10% ultraviolet. Itu pun hanya sepertiganya dari 10% itu yang masuk sampai ke bumi. Nah, fenomena ini tidak bisa dipecahkan oleh para ilmuwan dengan semua teori klasik yang ada pada waktu itu. Sampai kemudian datanglah Max Planck dengan gagasannya yang radikal. Dia berpikir bahwa jangan-jangan pandangan kita tentang cahaya selama ini salah. Karena problem ini bisa diselesaikan seandainya cahaya dipandang sebagai partikel atau paket-paket energi yang oleh Max Planck disebut kuanta. Nah, dari kata kuanta inilah istilah kuantum itu berasal dan menjadi viral di kalangan ilmuwan saat itu. Dengan asumsi ini, maka Max Planck berhasil merevisi rumus ini dan akhirnya cocok dengan hasil pengukuran. Karena itu, Max Planck mendapatkan hadiah Nobel. Tidak disangka, temuan Max Planck ini juga membuat Einstein menyelesaikan masalahnya. Einstein saat itu sedang mengamati efek fotolistrik, efek yang menjadi prototipe sel surya yang ada sekarang. Dia mencari tahu mengapa cahaya bisa menghasilkan listrik, tapi hanya bergantung pada panjang gelombangnya, bukan pada intensitasnya. Misalnya, cahaya kuning walaupun sangat terang sulit menggerakkan elektron, tapi cahaya biru walaupun redup bisa menggerakkan elektron dengan mudah. Terinspirasi dari kuantanya Max Planck, Einstein pun berpikir, ini tidak mungkin terjadi kecuali cahaya adalah partikel, yang oleh Einstein disebut foton. Einstein pun berhasil memecahkan masalahnya dan mendapatkan hadiah Nobel. Nah, penemuan dua orang ini, Einstein dan Max Planck, otomatis membuat bingung dunia fisika ketika itu, karena selama ini cahaya dipandang sebagai gelombang, bukan partikel. Albert Einstein was an early pioneer of quantum theory. He showed that light exists as tiny quantum particles called photons. Yang lebih membingungkan lagi, ada petunjuk bahwa elektron berperilaku sebaliknya. Yang selama ini dikira partikel ternyata menunjukkan sifat gelombang. Einstein pun menulis ketika itu, kadang-kadang kita menggunakan satu teori, kadang teori lain. Sekarang kita dihadapkan pada masalah baru. Kita memiliki dua gambaran realitas yang bertolak belakang. Secara terpisah, mereka tidak bisa menggambarkan fenomenanya secara utuh. Tapi ketika digabungkan, mereka bisa. Apa yang dikatakan Einstein ini menjadi konsep yang dikenal dengan dualisme gelombang partikel. Inilah inti dari teori kuantum, dan inilah konsep paling rumit untuk dijelaskan secara logika. Untuk memahami di mana kebingungan para fisikawan terhadap fenomena dualisme gelombang partikel, coba kita berpikir dulu sederhana seperti ini. Partikel itu sesuatu yang fisik, sama seperti bola basket, mobil, atau apapun yang jelas fisiknya. Objek-objek fisik ini bisa diukur eksistensinya secara fisika, yaitu menggunakan hukum Newton seperti yang kalian pelajari di fisika dasar. Nah, tapi lain dengan gelombang. Gelombang tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang fisik. Gelombang hanyalah gangguan yang merambat dalam ruang. Sederhana saja, HP kalian bisa menangkap gelombang elektromagnetik yang sering kalian sebut sinyal. Apakah sinyal bisa kalian terjemahkan sebagai sesuatu yang fisik? Tidak. Maka dalam fisika pun, gelombang tidak bisa diukur menggunakan hukum Newton. Jelas itu hal yang berbeda. Singkatnya, partikel itu materi, gelombang itu bukan materi. Jadi konsep ini mirip jasmani dan rohani dalam agama. There is no such thing as spirit. We are made of matter and nothing more. Mana bisa foton atau elektron adalah materi sekaligus bukan materi.
Nah, untuk menguji konsep dualisme gelombang partikel ini, maka para ilmuwan melakukan eksperimen yang sangat terkenal di fisika kuantum, yaitu double slit experiment. Double slit experiment pertama kali dilakukan oleh Thomas Young pada tahun 1800-an untuk membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang. Untuk memahami eksperimen ini, kalian harus berpikir dulu tentang gelombang air. Ketika gelombang air dilewatkan pada dua buah celah, gelombang itu terpecah jadi dua, lalu saling bertabrakan. Maka kalau puncak gelombang ketemu dengan puncak gelombang, puncaknya semakin tinggi. Tapi kalau puncak gelombang ketemu dengan lembah gelombang, puncaknya menghilang. Hasilnya, kalau kalian perhatikan, mereka akan membentuk pola garis putus-putus. Ini yang disebut pola interferensi. Nah, Thomas Young melakukan itu pada cahaya dan menangkap hasilnya pada layar. Hasilnya adalah pola interferensi. Inilah bukti bahwa cahaya adalah gelombang. Kalian bisa tonton channelnya Veritasium yang menjelaskan fenomena ini dan membuat sosial eksperimen untuk mencari tahu seberapa banyak orang yang kenal dengan fenomena ini. And that's just nothing else apart from Two slits. two slits. So how does this make any sense? There's some kind of principle involved there that the average person is not familiar with. Nah, sekarang pikirkan bahwa cahaya adalah partikel. Now what you're going to do is you're going to blow through this tube, and here is sand. Anggap saja kalian melemparkan segenggam pasir ke dua buah celah. Kira-kira apa yang terjadi? Secara logika, mereka akan membentuk dua garis. There are two stripes, very much like the two slits. Because of course, sand consists of grains, like little particles, and they either go through one slit or they go through the other slit. Jadi, di mana logikanya kalau cahaya adalah partikel membentuk pola seperti ini? Jelas ini tidak masuk akal. Maka para ilmuwan pun mengubah skemanya. What if we were to not send the atoms all through at once, but send them through one at a time? Here we have the source of light over here. Dengan alat yang sensitif, mereka menembakkan foton satu persatu, sehingga tidak mungkin foton-foton ini saling bertabrakan. Sekarang perhatikan, di sini anehnya. This is light traveling through this, but it's arriving as blips, like the sand, as particles. So that's amazing. But have a look at this. If we collect up all these blips, collected over a time period, and have a look at what the pattern is, we see something quite remarkable. The pattern you see is the pattern that waves make. Jelas ini tidak masuk akal. Mereka adalah partikel yang jelas-jelas harusnya masuk satu di antara dua celah. Tapi mengapa mereka tetap membentuk pola seperti gelombang? Percobaan ini bukan hanya dilakukan pada foton, tapi juga pada elektron. Hasilnya sama, pola interferensi tetap muncul. Para ilmuwan berpikir keras untuk memahami fenomena ini. Jawabannya hanya satu, dan itu tidak masuk akal. Setiap partikel seolah-olah memiliki jurus Kagebunshin-nya Naruto atau sihirnya Dr. Strange. Mereka menduplikasi diri lalu masuk ke dua celah secara bersamaan, lalu berinterferensi dengan dirinya sendiri dan kembali menjadi satu partikel ketika mendarat di layar. How does one atom do that? Does it split in half? Does it become like a cloud that goes through both? Because remember, to make that pattern, that wave pattern, there've got to be two sources, two slits. The light's got to go through both slits. Neither are we allowed to say that the photons pass through both slits. This is the essence of the weirdness, of the spookiness in the quantum world. Tapi para ilmuwan belum puas. Mereka tidak rela dipermainkan begitu saja oleh partikel. Mereka kemudian menempatkan detektor di dekat dua celah tersebut untuk mendeteksi ke celah mana setiap partikel ini masuk. Lucunya, ini yang terjadi, guys. But of course I've been cheeky here. I haven't shown you the results of the experiment. Pola interferensi hilang dan hanya muncul dua garis, persis seperti butiran pasir tadi. Para ilmuwan pun shock. Jelas ini lebih tidak masuk akal dari sebelumnya. Bagaimana mungkin pola interferensi hilang hanya karena menempatkan detektor di sana?
Dan berapa kali pun mereka mencobanya, hasilnya tetap sama. Pola interferensi hilang ketika detektor mencoba mendeteksinya. Tapi ketika detektornya dicabut, mereka kembali membentuk pola interferensi. Seakan-akan partikel-partikel ini sadar sedang diawasi atau tidak. Jadi situasinya seperti kita nonton Toy Story, guys. Mainannya hidup ketika tidak diawasi manusia. Tapi ketika manusia datang untuk menengoknya, semua mainan tidak bergerak. So here's the last bit of sneakiness that we can play with atoms. Surely now, we're going to get to grips with it. Leave the detector there, but just very quietly go and unplug it. Don't let the atoms know that you're not spying on them. Make them think that you're still detecting them. So, yeah, okay, we're going to run the experiment. Atoms, okay, get ready, one at a time. We're going to be checking on you. All right, so run the experiment again. Now, if you can explain this using common sense and logic, do let me know, because there's a Nobel Prize for you. Disinilah para ilmuwan otaknya beku, logika buntu. Seakan ada tirai yang menghalangi mereka dengan dunia kuantum, yang membuat partikel-partikel ini tidak mungkin diketahui keadaannya secara pasti. Persoalannya adalah, foton dan elektron ini menjadi partikel hanya ketika kita mengamatinya. Jika tidak, mereka menjadi gelombang, menjadi sesuatu yang abstrak. Kalau ditarik ke arah yang lebih filosofis, persoalan ini menimbulkan dampak yang sangat serius. Ingat, partikel-partikel ini adalah penyusun atom, dan atom adalah penyusun alam ini. Sekalipun yang mengamati tadi adalah detektor, menurut para ilmuwan ini sama dengan mata kita melihat. Sekarang, kalau partikelnya saja adalah sesuatu yang abstrak, kecuali kita melihatnya, maka konsekuensinya alam ini tidak pernah bisa kita lihat secara objektif. Sesuatu itu nyata karena kita melihatnya. Jika tidak, sesuatu itu bisa dibilang tidak nyata. Einstein sendiri sulit menerima kenyataan ini, sampai berkata, apakah bulan tetap di sana ketika kita tidak melihatnya? Sedangkan Niels Bohr, yang dikenal sebagai bapaknya mekanika kuantum, mengatakan, semua yang kita sebut nyata berasal dari sesuatu yang tidak nyata. See, the rules of the quantum realm aren't like they are up here. Everything is unpredictable. If you can explain this using common sense and logic, do let me know, because there's a Nobel Prize for you. This is the essence of the weirdness, of the spookiness in the quantum world. Nah guys, fenomena yang sangat aneh ini membuat para ilmuwan sakit kepala. Bagaimana menerjemahkan situasi ini ke dalam bahasa fisika? Pada akhirnya, para ilmuwan mau tidak mau harus menerima kenyataan bahwa dunia kuantum itu adalah dunia lain. Hukumnya pun lain. Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan oleh Heisenberg, fisikawan Jerman ketika itu, di dunia kuantum kita tidak mungkin mengukur posisi maupun kecepatan partikel secara akurat. Dalam arti, di mana elektron itu berada tidak mungkin bisa kita tebak. Hukum ini yang kemudian dikenal dengan the uncertainty principle, prinsip ketidakpastian. Sehingga pada tahun 1927, pada akhirnya semua ilmuwan yang terlibat dalam teori kuantum berkumpul dalam satu tempat, pada sebuah konferensi yang dikenal dengan Solvay Conference kelima. Di situ ada Einstein, Max Planck, Niels Bohr, Schrödinger, Heisenberg, pokoknya semua dedengkotnya fisika kuantum. Mereka bertemu dalam satu tempat untuk menyimpulkan temuan mereka. Kalian bisa membayangkannya seperti rapat para Avengers di film Civil War. Kalian yang sudah nonton pasti tahu, di situ ada Kapten Amerika yang berdebat hebat dengan Tony Stark, yang akhirnya membuat Avengers terpecah jadi dua kubu. Di konferensi yang sangat bersejarah ini pun, ada dua orang yang berdebat sangat hebat, yaitu Einstein dan Niels Bohr. Dua-duanya adalah pemimpin di konferensi ini. Dua orang ini sebetulnya sahabatan, tapi mereka berselisih pendapat. Keluarlah kata-kata Einstein yang terkenal pada waktu itu, Tuhan tidak bermain dadu. Mengapa dia berkata seperti itu? Karena Einstein tidak suka dengan kesimpulan Bohr bahwa teori kuantum sudah final. Bohr memilih menerima kenyataan bahwa dunia kuantum adalah dunia yang tidak bisa diprediksi, mengacu pada uncertainty principle-nya Heisenberg dan persamaan gelombangnya Schrödinger. Kesimpulan Bohr ini yang kemudian dikenal dengan interpretasi Copenhagen, karena Bohr berasal dari Copenhagen, Denmark.
Tapi Einstein tidak suka, sehingga mengatakan Tuhan tidak bermain dadu. Masa Tuhan menciptakan sesuatu seperti melemparkan dadu, yang membuat kita tidak bisa memprediksinya? Einstein merasa ada yang hilang dari mekanika kuantum. Lalu apa jawaban Bohr? Einstein stop memberitahu Tuhan apa yang harus dilakukannya. Debat dua orang ini sangat terkenal sehingga menjadi sejarah lahirnya fisika kuantum itu sendiri. Para ilmuwan pun kemudian terpecah jadi dua kubu, seperti halnya Avengers di Civil War, yaitu kubu Bohr dan kubu Einstein. Sebagian besar ilmuwan memihak pada Bohr dengan interpretasi Copenhagen-nya, sedangkan Einstein memisahkan diri dan berusaha mati-matian membuktikan bahwa Bohr salah. Dua orang di kubunya Einstein adalah Boris Podolsky dan Nathan Rosen. Mereka bertiga akhirnya menerbitkan sebuah paper yang berusaha menunjukkan kesalahan kubunya Bohr. Mereka menunjukkan sebuah paradoks yang kemudian dikenal dengan EPR paradox. Diambil dari tiga nama orang itu, Einstein, Podolsky, Rosen. Nah guys, EPR paradox inilah yang kemudian dikenal secara umum dengan quantum entanglement, yang justru malah membuat dunia kuantum makin aneh lagi. It's quantum entanglement between the quantum states of Posner molecules in your brains. Quantum entanglement, Scott. Apa itu quantum entanglement? Maaf guys, kita harus berhenti lagi. Kita akan bahas itu di episode lain. Entanglement is the key. Tapi ada satu yang menarik. Einstein menyebut quantum entanglement ini sebagai spooky action at a distance, yang kalau dialihkan ke bahasa Indonesia bisa diwakili dengan satu kata, yaitu santet. Jadi guys, berikutnya kita akan belajar sihir. So Earth has wizards now.